Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Yang kami banggakan seluruh siswa-siswi kelas 10. Marilah kita senantiasa memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita mampu melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita melantunkan sholawat dan tidak lupa berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan sunnah-sunnah beliau. Kita senantiasa di akhirat khususnya mendapatkan syafaatul utma dan diakui sebagai umatnya sehingga bisa bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan bab 3, namun pada saat ini kita akan membahas tentang riya dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Jadi, pada dasarnya antara sum'ah dan riya, jika sum'ah itu lebih kepada memperdengarkan. Ya, kemudian kalau riya adalah lebih kepada memperlihatkan amal ibadah. Riya dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat riya dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat ia melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa riya termasuk syirik khafi, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Hal ini dikarenakan sifat riya terkait dengan niat dalam hati, sedangkan isi hati manusia hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima.
Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Dan tingkatan riya. Riya dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu riya kholis dan riya syirik. Riya kholis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Sedangkan riya syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ditinjau dari bentuknya, riya dibagi menjadi dua, yaitu riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Beberapa contoh tentang riya adalah diantaranya contoh riya dalam niat. Seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk riya dalam niat. Kemudian contoh riya dalam perbuatan, seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Contoh lain, riya dalam perbuatan, seseorang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud. Ciri-ciri riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah merupakan penyakit hati yang merusak amal seseorang. Kedua sifat ini sulit terdeteksi, namun memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat atau dirasakan. Seseorang yang bersifat riya dan sum'ah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. 2. Beramal hanya sekadar ikut-ikutan bersama orang lain. Ketiga, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Keempat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. 5. Amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Keenam, ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Ketujuh, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Dampak negatif riya dan sum'ah. Perbuatan riya dan sum'ah akan berdampak negatif bagi pelakunya dan masyarakat secara umum. Dampak negatif tersebut antara lain 1. Muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan orang lain. Dan yang terakhir adalah menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki.
Cara menghindari riya dan sum'ah. Mengingat dampak negatif dari riya dan sum'ah tersebut di atas, maka sudah seharusnya umat Islam menghindari sifat tersebut. Memang bukan perkara mudah, sebab pada dasarnya manusia itu senang mendapat sanjungan dan pujian. Berikut ini beberapa cara menghindari sifat riya dan sum'ah. 1. Meluruskan niat. Semua amal tergantung kepada niat. Apabila niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diterima amal tersebut. Kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia sering melupakan nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beranggapan bahwa harta dan kedudukan yang diperoleh merupakan hasil kerja kerasnya. Ketiga, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan makhluk lemah dan penuh keterbatasan. Tak mungkin ia dapat menyelesaikan semua masalah tanpa bantuan pihak lain. Keempat, memperbanyak rasa syukur. Pada hakikatnya, setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah seharusnya kita bersyukur kepadanya. Kelima, memperbanyak ingat kematian. Kehidupan di dunia hanya sementara, sedangkan akhirat kekal abadi. Keenam, membiasakan hidup sederhana. Meskipun memiliki uang, harta melimpah, pangkat dan kedudukan tinggi, haruslah tetap hidup sederhana. Demikian pembahasan kali ini, semoga memberikan barokah manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.